seperti kata Pak Beri tadi, eh, ini tidak dinilai, berarti wajib dokumen-dokumennya kita kumpulkan dan kita melakukan penilaian kerja. Baik, Bu Ike, gimana kita lanjutkan untuk yang ditunggu-tunggu mungkin untuk prakteknya seperti apa? Iya, oke Bu Riza. Ini dari sekian peserta yang masuk nih, dari 1.000 partisipan yang ada di room chat kita, Bu Riza. Itu sudah banyak Ya, sekali luar biasa. pertanyaan-pertanyaan ya. Yang Iya, pertanyaan itu mungkin nanti akan bisa kita jawab setelah sesi penjelasan ya Bu Riza ya. Kita akan ada beberapa ya, sesi, ini baru kebijakan, kemudian nanti akan ada sesi penjelasan tentang pengisian dari Bapak Ibu Dutek kita. Kemudian setelah itu baru nanti kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan, termasuk nanti tentang kendala-kendala yang Bapak Ibu ini alami gitu selama pengisian di RHK kita, di perancangan kinerja kita ini. Kemudian Bu Riza ada juga yang bertanya mengenai absensi dan sertifikat. Mungkin bisa kita ya, informasikan ya Bu Riza ya. ya, iya, Hari iya, BK. Iya, hari ini teman-teman yang hadir, yang sudah berada di ruangan ini, insya Allah hari ini teman-teman akan memperoleh sertifikat yang kalau teman-teman ikuti nanti ke kegiatan kita ini, maka bisa teman-teman simpulkan sebenarnya sertifikat yang teman-teman dapatkan nanti bisa dijadikan sebagai bukti dukung dengan jumlah poin 4, kalau tidak salah seperti itu. Nah, Ya, jadi hari 4 ini poin. ada Ya. absen, betul sekali. Ada ada absensi ya Bu Riza? Iya, nanti kita di akhir kegiatan ya, BK, ya, kita bagikan lisensinya di kolom chat nanti Bapak Ibu. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu yang bertanya-tanya dari tadi boleh disimpan dulu nih. Nah, ada absensinya nggak nih? Ada sertifikatnya nggak nih? Insya Allah ada. Dan tentu ilmunya yang sangat penting sekali. Karena 1.000 orang yang datang hari ini, saya yakin bukan karena sertifikat nih, Bu Riza. Apalagi udah malam ya, Bu Ike ya. Benar sekali. Ya, Silakan, Bu Riza. ya. Baik, Bu Ike, tidak menunggu lagi, kita langsung ke narasumber hebat kita yang kedua, yaitu Bu Nur Samsi, yang akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengisi kinerja kita di PMM, terus nanti ada sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Halo Bu Nur Samsi, halo. Halo, Unia. Ya, halo. Ya, Alhamdulillah. oke. Aman ya, Niang? Aman, insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan jaringan Oke, juga aman Niang. ya, Nia. Ya, mudah-mudahan jaringannya aman. Oke. Aman. Oke, silakan Niang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. banggakan teman-teman Dutek, tim Dutek Sumatera Barat ya, yang luar biasa, yang sudah menyiapkan semua ini untuk guru-guru hebat Sumatera Barat. Dan saya juga bangga dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini ya. Ini 1K ya, 1.000 guru yang sudah hadir. Dan tentu guru-guru yang hadir ini adalah guru-guru yang memang ingin ya eh, mau mengembang kompetensinya atau melakukan kinerja yang lebih baik, dan sehingga ingin ya berantusias sekali untuk bisa eh, mengadministrasikan kinerjanya melalui PMM. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, perkenalkan saya Nur Samsi ya, sudah juga dikenalkan tadi oleh moderator Duta Teknologi 2018. Uh, saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana teknis dari pengisian atau penggunaan fitur dari pengelolaan kinerja. Oke, izin saya share screen ya. Boleh, Unia, silahkan. Oke, sudah nampak? Oh, TWN yang belum ya? Ah, sudah. Oke, sip. Oke, baik teman-teman. Jadi Pak Beri tadi sudah memberikan dari PM apa
fitkan atau dimunculkan di PMM, apa kelebihan dan kekurangannya, dan sudah dijelaskan juga tadi bagaimana kemudahan Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan semua eh, kompetensi Bapak Ibu yang berujung pada pelaksanaan di dalam kelas. Jadi yang selama ini Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, tetapi hanya itu saja yang dinilai. Nah, kalau sekarang bagaimana implementasinya di dalam kelas, dan itu kita rencanakan melalui namanya fitur pengelolaan kinerja guru. Oke, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya akan langsung buka aja ya, Bu. Saya buka aja langsung di PMM biar nampak ya. Boleh Bukan nih, yang slide-nya. silakan. Kita langsung praktek ya Bu Ike ya. Oke, Siap-siap. baik. Sebentar, saya izin screen lagi. Oke, Bapak Ibu. Sudah nampak Bu Ike? Belum yang masih yang tadi. Oh, masih yang tadi ya? Masih yang tadi. Saya Masih di stop dulu ya. slide. Oke, stop dulu. Oke. Sudah Bu Ike? Sudah, Uniang. Siap, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai dari awal ya, halaman awal dari PMM. Walaupun tadi di kolom chat ya Bu Ike, kita lihat banyak sekali teman-teman yang sudah mulai mengisi dan mengajukan. Tapi ada juga belum teman-teman yang belum membuka. Jadi kita demokan dari awal saja ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu dari login. Kita menggunakan akun belajar.id. Nah, saya memang tidak menggunakan akun saya Bapak Ibu ya, karena nanti dimatchingkan dengan akun kepala sekolah. Karena nanti akan kita lihat juga nanti bagaimana nanti di akun kepala sekolah. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke halamannya PMM, dan kita lihat di bagian pengembangan diri, Bapak Ibu ada di situ 6 ya, 6 fitur. Bagian terakhir itu pengelolaan kinerja. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum muncul, kalau di handphone, silakan Bapak Ibu dulu update ya melalui Play Store, sehingga nanti akan muncul fitur pengelolaan kinerja ini. Oke, kita klik saja. Nah, oke Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ya, bahwasanya di sini nampak Bapak Ibu akan langsung terlihat mulai perencanaan kinerja gitu. Nah, di sini alur pengelolaan kinerja itu di PMM terlihat dia ada 2 periode ya, sama dengan SKP kita di Ekin ya, juga 2 per semester. Kini nampak dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, begitu juga di PMM Bapak Ibu ya. Nah, di bulan Januari ini Bapak Ibu 1 sampai 31 Januari itu Bapak Ibu merencanakan ya isi praktik pembelajaran. Seperti yang diterangkan oleh Pak Beri tadi ada 4 ya. Ada beberapa komponen, yaitu isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, pastikan Bapak Ibu mengisi ini sesuai dengan batas waktu. Jangan nanti kelewat Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saja, mungkin ini ditutup nanti. Karena di Februari itu nanti persiapan observasi. Nah, di webinar ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana pengisian perencanaan ya teman-teman ya. Nah, di webinar berikutnya nanti akan diapakan oleh moderator dan host untuk persiapan observasi nanti pula di bulan Februari gitu. Nah, setelah ini dibuka Bapak Ibu, kita kalau seandainya Bapak Ibu juga ada keraguan dan sebagainya, Bapak Ibu silakan baca di bagian selengkapnya. Nah, untuk memulai Bapak Ibu, kita klik aja kalau tombol mulai. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru ya, yang baru membuka itu akan ada diminta konfirmasi data Bapak Ibu ya. Cek data diri Bapak Ibu di sini. Apakah data ini sudah sesuai atau belum? Ya, kalau sudah ya data sudah sesuai diklik, kalau tidak silakan diedit. Nah, ini datanya sudah sesuai, kita klik ya data sudah sesuai. Nah, suruh cek ulang ya. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya teman-temannya. Pastikan data Bapak Ibu ini sudah benar. Karena hanya 1 kali gitu. Nah, kalau sudah benar, kita klik data sudah benar. Nah, oke Bapak Ibu. Di perencanaan ini, seperti dibilang oleh Pak Beri tadi, apa sih kelebihan dari pengelolaan kinerja melalui PMM? Sebenarnya
ini kan sinkron dengan aplikasi sebelumnya kita di Ekin ya. Ini terintegrasi. Jadi Bapak Ibu kalau mengisi di PMM nanti akan terintegrasi langsung di aplikasi Ekin gitu. Nah, apa sih kelebihannya? Yang pertama adalah Bapak Ibu, di praktik pembelajaran ini itu ada eh, indikator yang diminta kita untuk pilih tersebut direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan kita, analisis rapor. Nah, seperti ini ya, ada 8 Bapak Ibu. Nah, mana yang akan kita pilih? Ini ada 8. Nah, Bapak Ibu, ini bisa saja Bapak Ibu disepakati oleh sekolah. Nah, kalau saya Bapak Ibu disepakati pilih yang mana gitu. Tapi kita utamakan Bapak Ibu yang perlu perbaikan, kan yang warna merah. Kalau berarti ini sudah baik Bapak Ibu yang warna hijau. Maka yang perlu perbaikan itu adalah di sini ada 5. Nah, disepakati di sekolah. Bukan berarti tidak boleh berbeda Bapak Ibu ya. Kalau disepakati itu nanti misalnya Bapak Ibu, kalau saya memilih nanti aktivitas interaktif. Nah, di sini kan dimensi metode pembelajaran. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan di sekolah itu, tetapi kita fokus ke satu permasalahan tersebut, nanti akan nampak progresnya ya, akan nampak perbaikannya dan akan nampak progres. Tapi kalau berbeda-beda, satu guru ini beda, satu guru ini beda, jadi tidak nampak gitu Bapak Ibu. Nah, kalaupun ada kendala nanti apa yang dibutuhkan itu bisa sekaligus kita panggil materinya, metode pembelajaran seperti apa gitu yang dibutuhkan oleh guru. Jadi bisa terkonsentrasi perbaikannya ke satu titik dulu. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, atau mungkin 2 diambil ya. Bisa saja mungkin kepala sekolah nanti yang separuh ini guru bagian ini, separuh ini. Ini tergantung dari kesepakatan sekolah Bapak Ibu untuk dipilih. Nah, saya contohkan di sini saya pilih adalah ini. Oke ya, aktivitas interaktif itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, di bagian bawah itu akan nampak lanjut ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu, untuk memastikan apakah benar ini sesuai dengan rapor pendidikan, Bapak Ibu silakan nanti klik di sini rapor pendidikannya ya. Silakan dilihat ya apakah benar ini sesuai dengan hasil dari rapor pendidikannya nanti. Maka dia akan lari ke halaman rapor pendidikan. Nah, kalau tidak, kalau sudah diklik salah satu, nanti akan aktif tombol di bawah ya, yaitu lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 atau 7607 garing B titik B1 titik HK titik 03 garing 2023, Bapak Ibu di sini harus melakukan pengembang kompetensi minimal poinnya itu adalah 32 poin. Nah, 32 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Beri, walaupun ini tidak ada nilai angka kreditnya, namun ini wajib Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena logikanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, maka nanti bisa memperbaiki praktek pembelajaran yang mau Bapak Ibu lakukan perbaikan untuk tingkatkan gitu di kinerjanya. Jadi kita bisa meningkatkan kinerja di praktik pembelajaran itu ketika kita melakukan pengembangan kompetensi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tidak sekedar sertifikat yang dinilai, tetapi bagaimana kawan-kawan kita semua sebagai seorang guru mengimplementasikan pengembangan kompetensi ini dalam praktik pembelajaran. Jadi praktik pembelajarannya yang akan dijadikan nilai angka kredit nantinya. Nah, namun teman-teman, ini harus wajib kita laksanakan ya, itu minimal 32 poin. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan poin ini? Nah, poin ini akan Bapak Ibu dapatkan dari RHK yang sudah ada dan bisa dipilih. Nah, sebelum saya klik ini teman-teman, di sini kan ada juga jika kurang mohon diskusikan dengan atasan, jika lebih ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Artinya apa? Misalnya Bapak Ibu tidak mampu, ada kendala dan sebagainya, silahkan nanti disepakati dengan kepala sekolah. Gitu ya. Kemudian apalagi teman-teman supaya nanti RHK ini bisa teman-teman laksanakan dengan baik. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih yang mana kira-kira dari RHK ini yang bisa teman-teman kerjakan. Selama apa teman-teman? Ingat tadi di awal, Januari sampai Juni, berarti ini per semester.
Oke, akan kita coba lihat ya. Tadi dikatakan Bu Ike tadi ya. Nah, webinar kita ini adalah salah satu ya, salah satu Bapak Ibu mendapatkan ajang poin gitu. Nah, akan kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini dia Bapak Ibu. Nah, kalau ini sepertinya Bapak Ibu adalah yang luring ya. Nah, nanti kalau untuk yang di Kombel itu ada khusus di bagian bawah teman-teman ya. Ini saya contohkan ini dulu. Saya nanya teman-teman mengikuti kegiatan seminar, coba kita klik dulu ini ya teman-teman ya. Nah, akan nampak di bagian bawahnya itu apa bukti yang diminta adalah sertifikat. Ya, jadi bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, poinnya adalah 4. Kalau seandainya teman-teman merencanakan dalam satu semester ini ada 2 kegiatan, maka akan muncul 8 poin. Nah, ini total poinnya akan muncul di atas ya teman-teman ya. Total poin 8, masih kurang 24. Nah, gitu. Ya, teman-teman ya. Ini minimal ya 32 tadi. Ya, teman-teman ya. Jadi masih kurang 24. Ini contoh. Nah, setelah itu sebenarnya ini baru satu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih lagi dengan cara apa? Klik tombol tambah gitu. Mohon maaf ya agak flu sedikit. Nah, contoh kita pilih lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sebanyak sekali ke bawah. Ada kira-kira berapa poin ini kemarin Bu Riza? Saya lupa Bu Riza semuanya. Bu Riza ngitung. Gitu ya. Tiga, 18 Ada ya. 18 tuh yang 18 semuanya. ya, 18 18. tuh. Oh, 18 item semua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana bisa teman-teman laksanakan. Nah, kalau ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Nah, ini dia teman-teman. Bapak Ibu berbagi praktik baik di Kombel. Jadi Bapak Ibu kan Kombelnya ada itu banyak sekali Kombel sekarang ya teman-teman Bapak Ibu ya, bisa di MGMP, bisa di sekolah ya, bisa kayak di Kombel kita ini gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu sebagai peserta ya, tapi di Kombelnya itu adalah dilaksanakan berbagi praktik baik itu. Nah, ini Bapak Ibu klik ya. Nah, apa yang diminta teman-teman? Di sini buktinya sertifikat. Nah, mungkin nanti di sertifikatnya teman-teman ya itu akan nampak di situ bawahnya kegiatannya adalah berbagi praktik baik gitu ya. Kalau kita sekarang kan tidak berbagi praktik baik tapi memberikan mensosialisasikan bagaimana teknis dari pengisian melalui PMM gitu ya. Nah, kalau teman-teman merencanakan misalnya ini ada 2, diklik ya 2 gitu. Dan di sini juga ada maksimumnya teman-teman. Jadi maksimumnya cuma 5 kegiatan ya. Nah, misalnya 2 gitu. Nah, dapat 8 poin. Nah, itu sudah nampak di sini sudah 16 poin. Jadi nggak begitu sulit ya teman-teman. Karena kalau untuk bagi praktik baik ini ya di Kombel sangat banyak sekali gitu. Jadi tidak meribetkan betul ke teman-teman gitu ya. Dan kegiatannya itu kadang-kadang malah memang di malam hari banyak sekali ya. Teman-teman bisa dicek aja nanti di di komunitas belajarnya di akun PMM-nya masing-masing ya, itu banyak sekali yang melaksanakan. Terus tambah lagi gitu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu hari ini kita masuk ke, kalau ini coaching ya, mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan pengawas 4 poin gitu. Penelaah aksi nyata yang dihasilkan guru dan kepala sekolah gitu ya, 6 poin gitu. Dan kemudian kita akan coba lihat teman-teman ya, ini banyak sekali ya. Untuk hari ini masuk kemana gitu ya. Kita lihat di poin yang keberapa Bapak Ibu kan dikasih sertifikat ini. Ini akan nampak di sini nomor berapa ya. Tunggu sebentar. Di pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri ya teman-temannya. Kalau teman-teman mendapat sertifikat di Kombel, ya bukan di Kombel ya, bukan di pelatihan mandiri ya. Itu dapat satu sertifikat, itu dapat 8 poin gitu. Mana tadi ya sebentar. Di komunitas belajar mengikuti ya. Oke. Baik, kita lihat dulu teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-temannya penelaahan aksi nyata gitu. Coba diklik teman-teman, nanti akan nampak nanti bukti fisiknya seperti apa diminta gitu ya.
Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman per item ini nanti kita akan bahas untuk di webinar berikutnya teman-temannya, per item ini apa bukti fisiknya gitu ya. Nanti kita bahas di webinar kedua, di akhir nanti akan dijelaskan, akan diberikan penjelasan oleh Ibu moderator atau host nanti. Nah, kita akan kupas tuntas nanti poin per poin ini. Nah, sekarang kita baru mencontohkan teman-teman ya. Nah, kalau untuk perangkat ajar ini juga ada meningkatnya kompetensi mulai perangkat sebagai penelaah perangkat ajar gitu teman-teman ya. Bisa juga Bapak Ibu dapat nilainya 6. Kalau seandainya teman-teman bikin 2 atau 2 itu ya dapat 12 gitu. Nah, ini sudah berapa? 28 ya. Nah, kalau kita tambah ya, kalau teman-teman di tahun ini nanti melakukan kegiatan guru penggerak di mana ya, itu di bawah teman-teman. Ini sudah dapat poin yang paling maksimal, yaitu 128 poin itu. Nah, tetapi kalau untuk angkatan 11 sekarang, angkatan 10 itu mungkin teman-teman mengisinya di semester 2 ya. Karena dapatnya nanti sertifikatnya keluar di bulan di akhir tahun ini. Nah, untuk angkatan mungkin angkatan 8 ya, angkatan 9 ya bisa ngisinya sekarang karena dia sudah hampir tamat gitu. Nah, untuk teman-teman yang sebagai penggerak komunitas, ini dia. Ya, penggerak komunitas, contoh ya, kalau di ini kan Kombel ya, Kombel Duta Sahabat Duta Teknologi ini yang menjadi penggeraknya adalah cuma bertiga itu Pak Robi, Pak Beri dan Ibu Riza gitu ya. Kalau saya di MGMP saya ya, karena cuma bertiga bisa ya. Nah, jika Bapak Ibu nanti ini menjadi penggerak komunitas belajar ini, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di Kombelnya minimal 3 kegiatan, maka Bapak Ibu akan dapat nilainya 36. Nah, itu ya. Ini bisa saja ini bagi teman-teman yang pengurus MGMP ya, yang Kombel yang pengurusnya di sekolah gitu ya, bisa melaksanakannya ini gitu. Nah, kalau seandainya ada bagi teman-teman udah banyak yang melewati ini ya, sudah 64 poin gitu. Jadi banyak sekali di sini poin atau item-item, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu punya gitu, yang bisa miliki. Contoh ini meningkatkan kompetensi sebagai narasumber bagi praktik baik di Kombel ya, atau tidak di Kombel juga bisa ya. Jika tidak ada dikatakan di sini langsung di Kombel itu 8 poin. Kemudian ini dia, meningkatkan kompetensi mengenai peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran ini. Di observer ini adalah ketika Bapak Ibu saling bekerja sama atau lesson study ya di tempat pembelajaran. Jadi belajar pembelajaran ketika teman Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu melakukan observasi, menilai, kemudian bukan berarti mencari kelemahan teman ya, tapi tidak ya, tapi bagaimana kita saling belajar, melakukan refleksi dan melakukan tindak lanjut secara bersama nanti. Bisa di KKG ini, misalnya saya sebagai sama guru fisika gitu ya. Nah, ini bisa juga teman-teman ya. Nah, apa bentuk bukti dukungnya adalah bentuk laporan gitu ya. Laporan dari kegiatan ini dapat 8 gitu. Nah, jadi tidak terlalu banyak ya teman-temannya. Ini sudah lewat ini udah 36 ini ya. 36 udah lewat ini. Tuh. Oke, kita cek lagi, lihat lagi yang lain teman-teman ya. Kita coba kita tambah. Kita lihat yang lain. Sebentar. Nah, kalau yang ini cerita praktik baik melalui peran penyusun cerita baik ini teman-teman adalah Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu membuat cerita praktik baik kemudian Bapak Ibu unduh di bukti karya, bukan ya, tetapi cerita praktik baik yang terbit di PMM, yang artinya yang lolos kurator ya. Beda ya teman-teman ya, bukan berarti yang Bapak unduh di bukti karya, tidak, tetapi adalah cerita praktik baik yang sudah terbit di PMM. Nah, gitu. Itu melalui kurator nanti silakan Bapak Ibu cek aja di PMM di mana tempat memasukkan cerita praktik baik yang bisa dikurasi oleh kurator. Itu nilainya berapa? 12 gitu. Nah, silakan ya. Kemudian ada lagi itu penyusun modul ya. Saya lihat kemarin modul. Modul juga itu melalui kurator ya. Ini dia melalui kurator mana itu ya? Coba lihat. Ini konten unggulan juga melewati telaah. Kemudian narasumber bagi pendapat baik ini bisa ini Bapak Ibu ya, nggak perlu ini Bapak Ibu bisa di Kombel. Kalau ini
ini memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Begini boleh saja Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu melakukan diklat dan sebagainya, itu 8 poin. Kemudian Bapak Ibu pelatihan mandiri, ini di pelatihan mandiri yang biasanya Bapak Ibu dapat sertifikat di PMM ya. Nah, ini di 8 poin. Kemudian ini Bapak Ibu yang pengajar praktek, yang fasilitator ya, atau sebagai coach, ini 12 poin gitu. Kemudian Bapak Ibu meraih pengakuan atau penghargaan ya. Misalnya Bapak Ibu juara best practice, misalnya juara guru prestasi dan sebagainya ya, itu mendapat 12 poin gitu. Tapi kalau Bapak Ibu rencanakan ya, akan dipilih kalau ini perangkat ajar nih dia tadi ya, perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar yang terbit di PMM ya teman-temannya, bukan perangkat ajar yang teman-teman bikin saja, kemudian teman-teman bagi ke orang lain. Nah, coba ini saya lihat ya. Seandainya ini sudah 60, seandainya teman-teman ada perbaikan gitu ya, belum kan ini kan belum di apa ya, belum diajukan. Nah, simpan. Nah, kalau seandainya teman-teman ini ada perubahan, silakan dihapus saja ya, dihapus gitu. Ini kan dihapus. Tapi kalau mau diganti, silakan aja diganti gitu. Ini hapus, silakan dihapus gitu. Nah, teman-teman, poin ini walaupun misalnya ini ada 32 poin menurut per dirjen, tetapi itu tergantung kesepakatan dengan sekolah, teman-teman. Misalnya kepala sekolah walaupun itu minimal 32, nah, oh saya nggak mau 32 kata kepala sekolah. Itu kan sesuai ekspektasi kepala sekolah. Bisa saja nanti kepala sekolah menetapkan ini 60 paling minimalnya gitu. Nah, dan bisa saja nanti teman-teman itu kan pengen mendapat nilai kan baik dan sangat baik seperti yang dijelaskan oleh Pak Bedi tadi, bahwasanya kalau dapat nilai baik cuma dikali 100% dari angka kredit ya. Nah, kalau teman-teman mau cepat naik pangkat supaya angka kreditnya lebih besar misalnya, maka bisa saja kepala sekolah mensyaratkan untuk yang dapat uh, amat baik misalnya untuk pengembang dirinya harus di atas 100 misalnya. Bisa saja ya. Itu tergantung di kesepakatan kepala sekolah. Memang ini tidak dikasih nilai ya, artinya tidak ada bernilai. Tetapi poin ini menjadi syarat dan wajib ketika kepala sekolah memberikan penilaian kepada Bapak Ibu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa ragu, bisa juga nanti mengklik ini bagaimana poin ini dihitung gitu ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada penjelasan tentang poin-poin ya. Teman-teman bisa membacanya lebih lanjut. Halo Niang. Halo, Bu Nur Samsi. Halo. Lagi. Ah ya. Nah, ini dia teman-teman tadi. Ini dia tabel tadi ya untuk bisa dilihat lebih jelas ya. Ini semua ada. Sudah selesai Bapak Ibu RHK-nya di Halo Niang, terputus lagi Niang. Apa terlempar sepertinya ini, Niang? Oh iya, terlempar sepertinya ya Bu Riza. Ya, kayaknya terlempar ya Bu Ike. Ya, sepertinya terlempar. Sambil Ya. kita tunggu Niang. Bapak Ibu, Ya. yang nanya di grup chat nih, di chat ini nih Bu Riza, di chat Zoom ya. Ya. Yang saat ini kita dapatnya tuh sebenarnya sertifikatnya posisinya di mana gitu ya. Mungkin sambil kita nunggu Bu Nur Samsi, boleh kita sampaikan ya Bu Riza. Saat Iya, ini silakan webinar Bu kita Ike. itu, ya, saat ini webinar kita itu berada poinnya yang poin 4 ya Bapak Ibu ya. Di bagian RHK yang bunyinya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Yang nilainya 4. Kalau tidak salah itu posisinya di nomor 5 ya Bu Riza. Iya, benar Bu Ike. Hmm. Kemudian tadi sudah janji untuk absensi kita share pukul 8.15 Bu Riza. Ya, boleh kita share lagi Bu Ike udah 8.14. Oke sih, wah baik sekali di Bu Riza belum 8.15 ini. Aduh, udah nggak sabar Oke, mungkin. Takut nggak sabar. jaringannya
putus atau terlempar mungkin ya. Betul, betul, betul. Karena menurut laporan banyak teman yang terlempar, kemudian tidak bisa masuk lagi Iya, ya, karena harus jaringan masuk lagi. juga. Iya, benar. Betul. Mm. Kita share ini ya, Bu Riza. Iya, Oke, sambil kita menunggu, Unyang sedang berusaha mungkin masuk kembali. iya. Ini udah banyak sekali ya Bu Ike ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita saking Betul. banyaknya bingung mau jawab yang mana dulu gitu. Iya, betul sekali. Nah, Beberapa sudah kita bantu jawab juga di chat Zoom ya, Bu iya, Riza. iya sudah dibantu. Oke, silakan Bapak Ibu, saya Oke. sudah share absensi. Silahkan boleh diklik daftar hadir kita di s.id ini garis miring ya. S.id garing daftar hadir webinar 1 Sahabat Dutek Sumbar. Saya sudah share ya Bapak Ibu, silakan. Oke. Sambil kita menunggu Unyang nih. Ya, Ah, gimana Bu ah. Ike? Gimana nih Bu Riza? Sepertinya Unyang belum masuk. Sedangkan pertanyaan teman-teman ini juga banyak mengenai kendala-kendala nih Bu Riza. Boleh nggak kita langsung ke Pak Robi, Bu Riza? Iya, boleh. Kayaknya Pak Robi udah standby nih untuk sudah nggak sabar lagi untuk Ya, menyampaikan. Oke, ya Gimana Pak sebelum Robi? ke Pak Robi, kami sampaikan dulu Bapak Ibu untuk sertifikat nanti akan ada lagi linknya ya Bapak Ibu ya. Tadi yang saya sampaikan itu baru link untuk absensi ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya nanti sertifikat nanti akan ada link lagi. Sekarang saya baru share yang absensi. Oke, silakan Bu Riza. Ya, halo Pak Robi, sudah baik. masih berada di mana? Kayaknya Ibu atau Bu Nur Samsinya ini terlempar masih belum masuk karena kalau harus jadi co-host dulu baru bisa. Oke, karena memang ini kursi panas kayaknya Bu Liza, Bu Ike. Jadi kalau terlempar keluar susah Bisa untuk. masuk. Betul, Ah, betul, betul, betul. Benar Oke. sekali. Saya tadi Eh, juga gitu Pak Robi. mm-mm. Baik, saya akan coba melanjutkan dulu Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur Samsi tadi. Ini harusnya belum sampai ke bagian saya, tapi karena Bu Nur Samsinya yang terlempar, maka saya akan coba dulu. Oke, sebentar. Ini sebentar Ibu, saya coba pakai perangkat saya satu lagi ini. Ini ada sedikit masalah. Iya, siap. Boleh ditunggu Pak Robi. Ditunggu oleh 1.000 orang peserta ya Bu Riza. Iya, luar biasa. Sambil menunggu Pak Robi, boleh nih kita bacakan dulu pertanyaan nih dari Bapak Ibu yang ada di Zoom chat kita. Katanya, bagaimana kalau guru hanya mengisi peningkatan kompetensi dengan pelatihan mandiri 8 poin saja sebanyak 4 kegiatan sehingga tercapai total poin 32 dan tidak memilih pembuatan perangkat ajar. Sah-sah saja ya Bapak Ibu? Boleh-boleh saja. Itu pilihannya kembali ke Bapak Ibu. Iya. Sudah, silakan Pak Robi. Merdeka ya Bu Ike. Baik. Merdeka. Oke, saya akan lanjutkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Samsi. Bapak Ibu, di sini ini adalah halaman pengisian pengelolaan kinerja guru. Saya langsung aja nih ya, baik. Saya lupa ini, saya belum menyapa Bapak Ibu semua karena kebetulan ini menghentikan di tengah jalan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bersamai Bapak Ibu. Kenalkan Bapak Ibu, saya Robi Setiapramana, saya guru SMA N4 Payakumbuh, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya langsung saja. Di sini adalah bagaimana bentuk halaman ketika kita belum yakin mau mengirimkannya ke ibu kepala sekolah kita dan kita simpan terlebih dahulu dan kita bisa melanjutkan kembali. Jadi intinya di sini Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu jangan mengirim terlebih dahulu
RHK Bapak Ibu ini atau pengajuan pengolahan kinerja guru Bapak Ibu ini ke kepala sekolah jika Bapak Ibu belum yakin. Itu intinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu sudah ajukan, maka Bapak Ibu tidak bisa, kepala sekolah tidak bisa menurunkannya kembali ke bawah seperti di kinerja tahun kemarin. Jadi nanti cuma bisa diperbaiki sama kepala sekolah, ini boleh, ini tidak. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya menyetujui saja. Jadi pastikan Bapak Ibu yakin baru Bapak Ibu ajukan ke kepala sekolah. Ini saya belum yakin Bapak Ibu, karena masih saya pakai untuk beberapa kali demonstrasi di tempat-tempat saya mengadakan pelatihan pengisian kinerja ini, maka saya belum kirimkan. Oke, ini sudah disampaikan oleh Ibu Nur Samsi tadi. Seperti biasa Bapak Ibu kita pilih satu, maka nanti akan ada yang lanjut ke bagian berikutnya. Lalu di bagian bawahnya nanti juga ada pengembangan kompetensi. Kita ke pengembangan kompetensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Samsi. Bapak Ibu, di sini ada yang bertanya tadi di grup chat. Bagaimana jika kita membuat targetnya 2, sedangkan yang selesai sama kita 1? Atau bagaimana jika kita bikin targetnya 2, kita dapatnya 3? Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, di bagian halaman pengembangan kompetensi ini ingat ya Bapak Ibu, ini bukan penilaian utama. Ini bukan penilaian utama. Karena ini hanya dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Bukan nilai, tapi dipertimbangkan. Yang dinilai itu adalah praktik pembelajaran. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Samsi, silakan buat kesepakatan di sekolah apakah mau rata 32 semua atau mau 60 atau mau berapa. Tapi kalau saya mau main aman saja Pak Ibu. Kalau saya mengajak orang-orang atau rekan-rekan yang saya latih, kita bermain di 32 saja karena ini pertimbangan. Bapak Ibu, kalau mau dapat nilai sangat baik, itu fokusnya adalah praktik pembelajaran. Karena bagaimana ini dilakukan, bagaimana ini dirubah semuanya Pak Ibu adalah tujuannya untuk berorientasi kepada murid. Jangan sampai kita memburu sertifikat sebanyak-banyaknya, kita memburu pengembangan kompetensi yang sebanyak-banyaknya, tetapi praktik pembelajaran kita tidak meningkatkannya di dalam kelas. Maka jika Bapak Ibu ingin nilai sangat baik, optimalkan di praktik pembelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu, saya buat di sini, sudah disampaikan juga oleh Ibu Nur Samsi tadi. Ini contohnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta mandiri, pelatihan mandiri. Jadi ini mendapatkan PMM, aksi nyata di PMM, itu kan nilainya 8 poin. Bapak Ibu bisa mengambil 2 kegiatan atau 1 kegiatan. Jadi nanti jika kita sudah tambahkan ini Bapak Ibu, maka PMM itu tidak akan ada lagi di bawah. Nah, jadi kemarin saya mengisi pelatihan, Pak, saya tadi sudah tambahkan PMM 1, tapi di bawahnya saya tidak ketemu lagi. Maka sebenarnya mainnya di sini Bapak Ibu. Makanya seperti PMM ini Bapak Ibu juga targetkan. Kira-kira selama 1 semester Bapak Ibu selesai berapa pelatihan mandiri. Sehingga ini memang bisa Bapak Ibu realisasikan. Kalau lebih Bapak Ibu bisa Bapak Ibu targetkan 2, Bapak Ibu selesainya 3. Tempat uploadnya itu hanya 2 Bapak Ibu. Jadi anggap saja jika Bapak Ibu kerjanya lebih dari 2, itu tetap untuk mengembangkan diri. Jangan sampai, nah saya kan targetnya cuma 2. Saya target cuma 2. Saya nggak mau ngerjain pelatihan mandiri yang lainnya. Jangan Bapak Ibu. Kita tetap bagaimana mengupdate diri kita tentang kurikulum Merdeka itu lewat pelatihan. Lalu ada juga pertanyaan seperti ini. Pak, ambulah selesai, saya sudah selesai ini 44 aksi nyata di pelatihan mandiri. Tentu saya tidak bisa lagi mendapatkan poin di bagian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jawabnya, pelatihan mandiri tidak hanya satu-satunya cara untuk mendapatkan poin pada pengembangan kompetensi. Bapak Ibu bisa pilih pengembangan kompetensi yang lainnya. Mohon kasih kabar kalau Ibu Nur Samsinya sudah bergabung nanti Bapak Ibu, karena takutnya Bu Nur Samsi sudah menunggu ini. Izin Pak Robi, sudah Pak Robi, cuman belum jadi co-host Pak Robi. Sudah dijadikan co-host? Belum? Oke, belum jadi co-host. Oke, sudah saya jadikan co-host. Nah, nanti Oke, baru sip. masuk. Kayaknya Bu Nur Samsi tadi ke tugas tambahan. Nah, di sini Bu Nur Samsi silakan dilanjutkan Bu Nur Samsi, karena saya nanti ada jatahnya di belakang. Silakan Bu Nur. Oke. Silahkan Unyang, sudah berada di sini Unyang.
Terima kasih maaf ya karena lempar tadi dan juga susah masuk sudah mencapai 1000K ya. Oke, saya coba terus tadi akhirnya bisa gitu. Baik, terima kasih Pak Robi eh, sudah apa ya, sudah membantu. Kita lanjutkan teman-teman ya. Izin saya screen kembali. Silakan Uni ya. Sudah muncul Bu Ike? Belum. Belum nih ya, belum. OTW. Sudah Hunyang, tapi masih gelap saja. Gelap. Masih kosong hitam saja. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah siap. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke tugas tambahan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk tugas tambahan ini seperti dijelaskan juga di sini adalah opsional ya teman-teman. Jadi tidak wajib kalau seandainya teman-teman tidak memilikinya gitu. Tapi kalau teman-teman sudah diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, nanti teman-teman wajib mengisi di sini. Kenapa? Pilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan yang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Maka berdasarkan peraturan berlaku tugas yang diberikan kepada kita tidak masuk dalam tugas tambahan di sini, maka dapat melewati pengisiannya ya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu mengisi ini gitu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang punya seperti apa RH-nya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa item. Di sini sudah dijelaskan ya untuk SMP, SMA, SMK itu sebagai wakil kepala satuan pendidikan gitu. Ya. Ini nampak satu laporan. Di sini ada juga nampak bukti fisik yang diminta ya atau bukti dukung. Laporan disertai sudah keputusan dan sudah tugas nantinya atau kegiatan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tuh memiliki beberapa tugas tambahan, maka tambah lagi ke bawah. Nah, seperti dibilang Pak Robi tadi ya, kalau sudah dipilih, maka dia otomatis nanti akan hilang juga di bawah. Nah, misalnya apa lagi? Misalnya teman-teman menjadi, kalau wakil kepala sekolah, misalnya tambahannya di sini menjadi koordinator PKB. Nah, yang jelas di sini apa saja teman-teman yang bisa dipilih. Ini untuk SMK menjadi, untuk SMP, SMA, SMK ya, bisa kepala labor, bisa bengkel untuk SMK ini atau unit produksi atau TEVA ya untuk SMK gitu. Nah, untuk SMP juga bisa itu kepala labor ya. Kemudian untuk ini bagi teman-teman yang ada pembimbing inklusi ya, anak inklusi di sekolahnya juga ada gitu. Kemudian tugas tambah sebagai wali kelas. Nah, ini banyak ya teman-teman jadi wali kelas, kemudian sebagai pembina OSIS, kemudian di sini ada sebagai pembina ekstrakurikuler. Saya pikir ini banyak sekali ya, apalagi kalau untuk SMA gitu ada minimalnya untuk Olimpiade saja itu ada 9 ya. Banyak sekali itu yang menjadi pembimbing gitu, ekstrakurikuler. Nah, koordinator PKB bisa juga ini sebagai koordinator PKG, beda ya ini PKB, ini PKG. Kemudian sebagai koordinator bus kerja khusus ini pada SMK. Kemudian bisa saja bagian bawah Bapak Ibu sebagai guru piket. Nah, ini juga tugas tambahan gitu. Ini untuk SMK meningkatnya kinerja sistem pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambah sebagai ketua lembaga gitu ya. Sertifikasi profesi pihak pertama. Ini orang SMK yang tahu ini ya. Nah, sebagai penilai kinerja guru ini asesor ya biasanya ya, asesor yang mengeluarkan, yang menilai, yang mensupervisi kita di sekolah gitu. Kemudian ini sebagai pengurus organisasi ya, Asosiasi Profesi Guru Tingkat Nasional. Atau ini ya, berarti bisa saja Bapak Ibu sebagai pengurus MGMP ya. Oh, ini kan garing ya, bisa saja tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Kemudian ini dia pengurus organisasi. Kemudian banyak lagi Bapak Ibu ke bawah ya. Silakan Bapak Ibu pilih aja sesuai ini bendahara BOS, ini dia ada operator Dapodik, ini sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan bagi yang ada ya. Kemudian ini sebagai tutor jarak jauh.
sebagai pengurus organisasi. Ini mungkin yang tadi ya, yang sebagai pengurus MGMP ya. Asosiasi Profesi Guru tingkat kabupaten atau kota. Kalau yang di atas pengurus organisasi asosiasi provinsi. Oh ini ya beda, salah saya tadi, mohon maaf teman-teman. Jadi ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten. Nah Bapak Ibu, kalau di Bapak Ibu klik itu akan nampak bukti dukungnya apa nanti yang Bapak Ibu masukkan. Ini nampak ya. Ada surat keputusan, kemudian laporan gitu atau surat tugas. Nah, di Bapak Ibu nanti berkewajiban nanti untuk memasukkan bukti fisiknya gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada, lewati saja pengisian tambahan ini. Kita masuk ke berlaku kinerja. Bapak Ibu, tadi seperti dibilang Pak Robi, jangan Bapak Ibu ajukan dulu ya. Ini ada di bawah simpan ya. Coba kita klik di simpan draft dulu. Nah, dah. Dia kalau simpan draft, dia akan lari lagi ke halaman mula-mula ya. Nah, untuk melanjutkan Bapak Ibu silakan klik lagi lanjut rencanakan kinerja gitu. Nah, tadi kita sudah sampai ke tugas tambahan. Klik aja bagian bawah ya teman-teman ya. Ini nggak bisa diklik ya, di bagian bawah diklik langsung ke pengembangan kompetensi, kemudian langsung ke tugas tambahan. Ini sudah tadi ya, langsung kita ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, perilaku kerja adalah merupakan indikator dan perwujudan perilaku Bapak Ibu ya, yang mana ada beberapa aspek nanti yang akan Bapak Ibu pilih. Jadi perilaku mana yang di semester ini yang Bapak Ibu perlu kembangkan ya. Nah, pertama sekali yaitu adalah berorientasi pada pelayanan gitu. Nah, untuk pelayanan ini Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, bisa saja Bapak Ibu itu menyamakannya ya. Misalnya menyamakan dengan satu sekolah kesepakatan atau bisa juga berbeda-beda gitu. Tergantung kesepakatan Bapak Ibu nanti di pihak sekolah dengan satuan pendidikannya atau dengan pimpinannya. Misal, di bagian orientasi pelayanan itu Bapak Ibu fokusnya apa gitu. Nah, saya contohkan ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Mungkin ya saya atau sekolah saya lebih mengutamakan yang ini gitu. Nah, kenapa ini bisa saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu matchingkan dengan praktik pembelajaran. Mana yang Bapak Ibu pilih tadi? Bisa Bapak Ibu matchingkan ya. Tadi kan saya mengambilnya yang pertama tadi adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu berarti saya harus memahami kebutuhan peserta didik. Artinya, metode seperti apa yang bisa saya berikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu silakan dimatchingkan sesuai dengan kesepakatan sekolah gitu. Nah, jika Bapak Ibu mengambil ini, di bawah ada pilihannya Bapak Ibu, apa bentuk action yang Bapak Ibu lakukan ya. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan juga dipilih Bapak Ibu ya, ada 4 poin. Nah, kalau untuk memahami kebutuhan peserta didik, ya bisa saja Bapak Ibu di sini mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Gitu. Nah, kemudian akuntabel. Akuntabel, silakan juga Bapak Ibu perilaku apa yang paling ingin difokuskan di tahun ini ya. Maka dipilih ya. Silakan dipilih di antara yang 3 ini. Oke, nah tadi kalau saya ya di sekolah kita sepakat memilih ini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi gitu. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Kalau kita berintegritas tinggi, bagaimana untuk mewujudkan perilakunya gitu. Kalau tadi saya memilihnya kami ya, saya contohkan di sini atau di sekolah saya Bapak Ibu itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, untuk kompeten, bagaimana Bapak Ibu bisa berkompeten ya? Bapak Ibu fokuskan di tahun ini bagian indikator perilaku yang mana saja juga dipilih salah satunya. Nah, ini saya contohkan ambil nomor 1 ya Bapak Ibu ya untuk mewujudkannya kita ini saya pilih ini contohnya adalah pilih yang nomor 1 juga ya, menunjukkan kompetensi dan bekerja sehingga menjadikan teladan bagi rekan sejawat gitu. Nah begitu Bapak Ibu selanjutnya sampai ke 7-nya nanti Bapak Ibu ya.
sampai ke 7 poinnya gitu. Bapak Ibu mungkin saya tidak begitu lama, agak cepat ya karena ini dengan waktu ya, nanti ada juga nanti untuk kepala sekolah saya agak cepat sedikit ya. Kemudian saya pilih aja ini contohnya berlaku adil, menjaga hubungan baik ya. Ini penting ya, menjaga hubungan baik mungkin ya, karena dengan menghargai setiap warga satuan pendidikan, yaitu dengan perwujudan apa, dengan cara apa itu berlaku menjaga hubungan baik dengan rekan kerja gitu. Nah, mungkin kita bisa eh, tidak melakukan hubungan baik ya, sehingga bisa terjadi saling menghargai gitu. Itu karena ada keinginan untuk menjaga hubungan baik. Nah, loyal lagi. Berlaku apa? Ini contoh saya pilih yang nomor 2 ya. Nah, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Nah, untuk perwujudan perilaku ya, saya pilih ini contohnya bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Itu yang agak matching ya dengan yang di atas. Kemudian adaptif. Nah, untuk adaptif menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Ya, kita pilih yang nomor 1. Atau bisa juga pilih berinovasi ya teman-temannya. Mau pilih yang mana? Contoh nomor 1. Nah, untuk mewujudkannya yang mana? Nah, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Beradaptasi, saya pilih nomor 2 Bapak Ibu ya, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan gitu. Untuk kolaboratif misalnya, memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan bekerja sama. Nah, kalau saya ini pilih bekerja sama ya teman-teman ya, dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, saling bekerja sama kita sama rekan sejawat dan masyarakat di dunia atau dunia kerja lainnya. Nah, apa perilaku yang Bapak Ibu pilih untuk mewujudkan itu? Misalnya, ini bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Ini yang penting ya, dengan yang di atas gitu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pergi ke rangkuman ya. Nah, rangkuman ini Bapak Ibu hanya memperlihatkan dari keempat item yang sudah Bapak Ibu pilih tadi gitu. Ada rencana hasil kerja, jadi yang merangkum semua perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Sini semuanya di rangkuman. Contoh ini Bapak Ibu ya, di rencana hasil kerja tadi memilih adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan sebagainya. Nah, di target kualitas tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, apa bukti dukungnya nanti teman-teman? Nanti akan ada hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, untuk nomor 2 RHK gitu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar. Ini yang Bapak Ibu pilih tadi ya, apa saja gitu. Kemudian apa target kualitasnya, ini dirangkum semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang pelaku kerja gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu juga di sini ada cek panduan katanya Bapak Ibu ya, target kualitasnya. Silakan Bapak Ibu cek panduannya. Apa di sini ya, Bapak Ibu langsung masuk ke pengelolaan kinerja panduannya nanti untuk lebih bisa memahami kalau ada ragu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sudah oke ini ya, kan ini kalau mau rubah Bapak Ibu tekan ubah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan, silahkan ini klik lanjutkan gitu. Bapak Ibu ya. Lanjut ajukan, maksudnya nanti ajukan kepala sekolah. Nah, seperti dibilang Pak Robi tadi, Bapak Ibu silahkan berpikir-pikir dulu ya untuk untuk mengklik tombol lanjut ajukan. Kenapa? Dia tidak bisa lagi nanti kepala sekolah untuk menurunkan kayak ekin yang kita isi sebelumnya ya. Itu bisa diapakan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya simpan draft dulu. Oke, saya simpan draft dulu. Saya akan kurangi ya yang tadi ya, karena ini bukan akunnya saya ya akunnya. Jadi saya tidak bisa lanjut ke pengajuan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ya untuk bagaimana penyusunan perencanaan. Jadi di tahap ini kita baru ke membahas bagian perencanaan kinerja, dan di sesi berikut webinar selanjutnya adalah kita akan membahas kupas tuntas nanti bukti dukung seperti apa yang harus kita masukkan ke bahan bukti dukung ya, nanti akan kita upload ke PMM gitu. Baik, kemudian
untuk ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Robi. Nanti bagaimana bentuknya di akun kepala sekolah gitu. Nah, demikian saja mungkin materi dari saya, Ibu Sisil sama Ibu Ike. Ya, siap Bu Nur Samsi. Sudah ya sampai ke tugas tambahan dan perilaku kerja ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Nur Samsi. Bu Riza masih berada di room kah atau sudah terlempar? Ya, masih alhamdulillah masih Bu Ike. Alhamdulillah, Saking iya. seriusnya menyimak menyimak Iya, paparan dari Bung Samsi dan banyak pertanyaan di grup chat gitu kan. betul Bagaimana sekali. selanjutnya Bu Ike? Iya, Mm, boleh sebelum kita lanjutkan kita informasikan dulu ya Bu Riza bahwa rekan-rekan boleh isi daftar hadir. Kemudian nanti di 10 menit terakhir kami akan share link untuk penerbitan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Di 10 menit terakhir boleh ya Bu Riza? Kita Ya, share boleh. Ya. untuk sertifikatnya. Oke, sip. Selanjutnya gimana Ya, nih Bu Riza? baik. Ya, kita lanjutkan ke Pak Robi lagi. Mungkin banyak kendala-kendala tadi dari pertanyaan di chat. Nah, ini Betul kita sekali. eh, serahkan ke ahlinya kayaknya Bu Ike Iya, dengan ini kendala-kendala Bu, mohon yang izin pemecah Bu masalah. Riza, kita ke akun Capsek dulu, baru ke kendala ya. Oke, Gun. oh ya Iya, siap. Oke, ini iya. memang Sekalian mungkin sasarannya waktu kita nanti udah hampir, habis ya, betul waktu betul kita udah betul betul. hampir habis eh, Iya, Bu Nur oke. Samsi. Iya, oke. Ini Atau gini langsung aja aja sama Bu Pak Bike, Robi. saya tampilkan sebentar aja ya bagaimana bentuknya di akun Capsek ya, sebentar. Boleh boleh silakan Lanjut. Dono Oke, ya Samsi. kita lanjut ya. Boleh. Saya untuk ini dulu keluar, saya masuk ke akun kepala sekolah. Oke, Oke, sip sebentar. boleh. Untuk Oke, menggambarkan ya. sambil sambil Bu Nur Samsi berpindah dari akun guru ke akun kepala sekolah. Nah, ini kayaknya banyak akun ini yang dipakai untuk Banyaknya ya. kita Nah, ini akun simulasikan kepala ya. sekolah ya. Ini Oke, kepala silakan. sekolah. Udah Bapak Ibu ya. Nah, kita buka pengenalan kinerjanya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Periksa perencanaan kinerja guru khusus kepala sekolah. Mohon cek dan setujui Anda setujui mohon cek dan setujui titik ya. Anda juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan gitu. Nah, Bapak Ibu, nah di sini akan diperiksa oleh kepala sekolah nanti. Kalau ini kan punyanya kepala sekolah ini ya. Diceknya oleh kepala sekolah. Kita lihat yang gurunya saja ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah eh, nama-nama guru ya. Yang nama-nama guru semuanya belum diajukan gitu. Nah, nanti akan dilihat oleh kepala sekolah ini perlu persetujuan misalnya siapa yang sudah mengajukan nanti akan masuk ke sini gitu. Nah, kalau ini semua guru ini ya perlu persetujuan, kemudian yang belum mengajukan jadi kepala sekolah akan nampak nanti ini semua gurunya belum mengajukan gitu. Nah, nanti ketika sudah mengajukan dia bisa cek ya teman-teman ya apa saja yang sudah diajukan gitu. Kemudian yang disetujui siapa saja gitu. Ini aja teman-temannya untuk sementara untuk akun kepala sekolah. Jadi dan itu tidak ada batal pengajuan ya tombolnya Bapak Ibu ya. Itu makanya tadi dibilang Pak Robi silahkan dipikir-pikir dulu ketika mengajukan karena memang tidak ada ya untuk membatalkan pengajuan gitu. Oke. Baik demikian saja mungkin Bu Ike sama Bu Riza. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nur Samsi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Sasaran empuknya nih Bu Riza nih. Banyak sekali Ya, pertanyaan yang kendala-kendala ya Bu Riza. iya, benar sekali. Mungkin kita langsung aja kepada Pak Robi, mungkin atas waktu dan tempatnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, izin saya menyambung kembali. Tadi saya sudah sempat muncul di tengah-tengah Bapak Ibu, lalu surut kembali, sekarang saya naik kembali Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini ada sedikit lagi mungkin yang perlu disampaikan. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui nanti ya. Ini kebetulan saya memakai akun untuk trial Bapak Ibu, akun untuk latihan. Ini adalah akun kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, kepala sekolahnya ini belum mengisi kinerja. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ike, Bu Diza tadi, kepala sekolah bisa mulai mengisi kinerjanya di atas tanggal 15. Kalau yang di akun Dami ini sudah diisi, tapi ini menunggu periode pelaksanaan kerjanya. Lalu di sini di kepala sekolah ada cek perencanaan kerja Bapak Ibu. Di sini ada contohnya ada 2 orang guru, nama gurunya pertama KSPS Beta 22, lalu KSPS Beta 23. Nah, di sini
Saya mau lihat dulu ini guru yang KSPS Beta 22 ini. Oke, Pak Ibu, sebentar. Ini Bu Riza mohon bantuan untuk mute dulu Bu Riza karena storing Bu Riza. Oke, baik. Nah, ini apa Ibu? Bapak Ibu sebagai guru nanti pastikan nanti jika sudah Bapak Ibu ajukan ke kepala sekolah, nanti akan muncul setujui oleh kepala sekolah. Setelah itu juga Bapak Ibu ada setujuinya. Seperti ini Bapak Ibu. Poin nomor 1 yang diajukan oleh KSPS Beta 22 tadi. KSPS Beta 22 ini dia mengajukan yang A. Lalu ternyata kepala sekolah mengubahnya menjadi B. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah memiliki hak untuk kompetensi hasil kerja utama ini untuk mengubah ingin kompetensi yang A, B, atau ada 8 kompetensi tadi mau diubahnya oleh kepala sekolah atau tidak. Jadi Bapak Ibu tadi 8 kompetensi utama tadi berdasarkan rapor pendidikan itu bisa Bapak Ibu diskusikan, dan ketika di satu sekolah sudah sepakat, kita sama-sama di interaktif pembelajaran kita tingkatkan. Ternyata ada guru yang tidak memilih itu, malahan gurunya memilih yang lain, maka kepala sekolah bisa mengubah di halaman pengolahan kinerja kepala sekolah Pak Ibu. Jadi nanti di gurunya akan muncul tanda cek seperti ini. Lalu Bapak Ibu, setelah itu ini Bapak Ibu cek jika ada tulisan yang seperti ini, maka Bapak Ibu artinya itu ada perubahan oleh kepala sekolah. Jika tidak ada tulisan cek, berarti tidak ada perubahan oleh kepala sekolah. Bisakah kita yang awalnya bikin terlalu semangat ini Bu Riza, bikin untuk PMM, bikin 8 aksi nyata. Lalu kepala sekolah melihat, ini 8 aksi nyata yang dibikin oleh guru ini, sedangkan sampai sekarang install PMM aja dia nggak ada. Maka guru bisa saja menghapus kepala sekolah bisa saja menghapus target kerja guru tersebut dengan menolkan target kerjanya di PMM atau menjadikannya 1 atau menjadikannya 2 pelatihan mandiri atau aksi nyata pelatihan mandiri. Itu haknya di kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terkirim RHK Bapak Ibu, tetapi baru teringat sama Bapak Ibu, oh ini ada kekurangan, Bapak Ibu silahkan lapor ke kepala sekolah, dan nanti kepala sekolah akan jika ada mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangkan, maka nanti akan kelihatan muncul ceknya sama Bapak Ibu. Itu yang pertama yang akan Bapak Ibu temui kendala. Yang kedua Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan yang paling sering masuk WA sama saya Pak Ibu, Pak Robi, saya ini guru. Saya ini guru PNS, saya guru P3K, saya guru honorer. Apakah saya juga harus mengisi pengolahan kinerja ini? Bapak Ibu, untuk pengolahan kinerja ini diwajibkan untuk guru PNS dan guru P3K. Untuk guru honorer itu direkomendasikan atau dianjurkan Bapak Ibu. Karena tergantung kebijakan sekolah, jika sekolah ingin semua gurunya untuk melakukan pengolahan kinerja di sini, maka tentu guru di sekolah harus mengikuti pengolahan kinerja. Pertanyaan selanjutnya, saya sudah guru, tetapi saya tidak bisa mengakses pengolahan kinerja. Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan, yang pertama Bapak Ibu itu pastikan PMM Bapak Ibu udah update ke versi 1.48.0. Kedua Bapak Ibu bisa clear cache di situs atau di aplikasi Bapak Ibu. Lalu jika tidak juga Bapak Ibu bisa uninstall dulu PMM-nya lalu install lagi. Yang keempat Bapak Ibu pastikan lapor di pusat bantuan PMM. Kalau sudah Bapak Ibu laporkan di pusat bantuan PMM, maka Bapak Ibu menunggu sambil berdoa dan mudah-mudahan cepat diprosesnya. Karena sampai sekarang Bapak Ibu tanggal 10, tanggal 9 kemarin sangat banyak sekali yang sudah me-WA saya. Alhamdulillah tanggal 9 kemarin itu sudah bisa terbuka pengolahan kinerjanya. Nah, ini saya akan lihatkan dulu kepada Bapak Ibu di mana sih letaknya pusat bantuan dari PMM itu. Oke, saya back dulu di sini Bapak Ibu. Nah, pusat bantuan PMM itu letaknya di sini Bapak Ibu. Di bagian akun, Bapak Ibu di bagian akun, di sini ada pusat bantuan. Jadi pusat bantuan PMM dengan pusat bantuan belajar ID itu beda.
Ya Bapak Ibu ya, kalau pusat bantuan belajar ID itu di www.belajar.id. Tapi kalau pusat bantuan PMM itu di bagian profil di sini. Dan Bapak Ibu nanti ini akan ada jika Bapak Ibu di jam kerja nanti Bapak Ibu di sini biasanya akan lebih cepat diproses atau di sini di pusat bantuan ini Bapak Ibu laporkan di bagian ini. Nama lengkap Bapak Ibu, email Bapak Ibu, perihalnya, jenis laporannya Bapak Ibu sampaikan bahwasanya Bapak Ibu tidak bisa mengakses penilaian kinerja. Lalu kendala juga yang sering terjadi Bapak Ibu, saya belum ada akun belajar Bapak Ibu, saya belum ada akun belajar, apakah saya bisa mengakses PMM Bapak Ibu? Jawabannya mengakses PMM bisa, tapi untuk mengakses pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu tidak bisa. Karena yang bisa mengakses ini adalah yang punya akun belajar, yang punya akun belajar adalah guru-guru yang sudah keluar datanya di Dapodik, Bapak Ibu. Mungkin secara umum Ibu Riza pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk seperti itu, tapi mungkin jika ada di kolom chat yang tidak terjawab, mohon dibantu rangkum Bu Riza supaya bisa kita cari solusinya bersama-sama. Ya, baik Pak Robi, kita mungkin banyak nih, saking banyaknya Pak Robi saya jadi bingung memilih yang mana gitu kan. Baik, terima kasih Pak Robi dari paparannya ini. Baik, ini mungkin saya pilih saja salah satu pertanyaan. Gimana ya? Atau ini Halo? Bu Riza, ini ada pertanyaan dari Ibu Anessa Pilman. Ada 8 indikator, apakah semua guru mengambil indikator yang sama atau berbeda? Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Nur Samsi bahwasanya Ya. boleh satu sekolah itu mengambil kebijakan yang sama supaya nampak itu bagaimana peningkatan kompetensi dari guru. Boleh juga nanti kita mengambil berbeda-beda antar satu orang guru dengan orang lainnya. Dan Bapak Ibu, apakah ada pengaruhnya jika capaian poin tidak sesuai lebih rendah dengan target awal? Misalkan Bapak Ibu mentarget poinnya 32 Bapak Ibu. Tetapi yang bisa Bapak Ibu dapat itu cuma 30 atau 28. Bapak Ibu, kembali kita kepada bagian ini dapatnya adalah dipertimbangkan Bapak Ibu. Tidak ada penilaian kepala sekolah di sini, tapi dipertimbangkan. Bapak Ibu jika mau mendapatkan hasil yang baik, maka Bapak Ibu harus optimalkan di kompetensi utama 8 kompetensi yang disarankan oleh rapor pendidikan tadi. Itu yang nanti Bapak Ibu siapkan perangkat pembelajaran yang baik, yang bagus, mengajarnya penuh interaktif, dengan media pembelajaran, memanfaatkan media TIK, atau apa yang sesuai dengan tuntutan dari kompetensi yang Bapak Ibu pilih itu. Lalu Bapak Ibu, kapan kita akan upload dan perencanaannya itu dimulai 1 Februari. Jika tadi Bapak Ibu sudah setujui, sudah ajukan lalu disetujui oleh kepala sekolah, lalu Bapak Ibu setujui lagi, maka Bapak Ibu hanya cukup meninggal 1 Februari untuk memasukkan bukti dukung lainnya. Perencanaan kapan akan diobservasi oleh kepala sekolah itu akan Bapak Ibu masukkan mulai tanggal 1 Februari. Seperti itu Bu Riza. Oke. Baik Pak Robi, Betul jelas sekali ya sekali Pak. Pak Jadi Robi. jangan takut dengan perencanaan yang tidak tercapai ya Pak Robi ya. Ya. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Robi. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau kepala sekolahnya PLT? Siapa yang Ya. menilai? Oke, baik Bapak Ibu. Ini juga banyak kasus sekarang Bapak Ibu, banyak kepala sekolah yang pensiun di Januari atau pensiun di Desember, atau malahan kepala sekolahnya itu sejak tahun kemarin itu PLT. Dan juga PLT-nya berasal dari sekolah lain. Bapak Ibu, untuk saat ini jika kepala sekolahnya PLT atau pensiun itu masih belum bisa diapa-apakan, belum bisa disetujui, dukungan sistemnya sedang dilakukan oleh tim Kemdikbudristek. Mudah-mudahan semua laporan Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan di pusat bantuan, permasalahan PLT atau kepala sekolah yang menjabat di 2 tempat ini, itu akan segera atau secepatnya dilakukan dukungan teknologinya untuk hal-hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu bersabar saja,
kalau ada yang PLT, kemudian nanti di menjelang tanggal 20-an Bapak Ibu itu sudah bisa mengisi. Ingat, kita bulan Januari ini hanya mengisi rencana kerja kita Bapak Ibu, belum memasukkan bukti-buktinya. Dan jika Bapak Ibu cuti di bulan Januari ini, Bapak Ibu tetap harus memasukkan rencana kerja Bapak Ibu dari bulan Januari ini. Seperti itu Bu Riza. Wow, clear sekali ya dari kapten kita ya Bu Riza. Ya, jelas sekali Bu Ike. Iya, Bu Riza ini banyak Mungkin yang ada, raise hand nih, boleh nggak dikasih kesempatan satu orang aja Bu Riza? ya boleh. Ya, silakan Bu Ike, kita beri kesempatan. Oke, ini sepertinya ada yang banyak yang raise hand ya. Ini saya lihat udah 1, 2, berapa ini? Kita beri kesempatan satu orang saja ya mungkin Bu Riza ya. Kalau nanti ada kesempatan Ya, waktu kita boleh lebih 2 kali ya. Boleh yang pertama ini Ibu Itna Novita SPDI, boleh Bu silakan Ibu. Bisa dibantu Kapten? Ibu Sebentar, Ibu apa? Itna Ibu Novita. Itna. Ibu Itna Novita. Oke, sebentar. Oke, silakan. Oke. Ya, silakan Oke, Ibu silakan Bu Itna. Itna. Halo Bu Itna Novita. Halo Bu Itna, silakan Ibu. Sudah bisa Ibu? Atau kita lanjut ke yang kedua, kayaknya ini Ibu. Oke. Ibu Lena Chandra atau Bapak Lena Chandra, silakan. Sini saya nampak Bapak Kurnia dari tadi ngangkat tangan. Angkat tangan sama tangan-tangannya sekalian ya Bu ya. Ya, Sepertinya pengen sekali ini. Silakan diberikan kesempatan kepada Bapak Kurnia kali ya Bu Sil ya. Bapak Kurnia. Pak Kurnia tolong Kapten. Pak Kurnia Ilharpen. Oke, silakan. Silakan Pak Kurnia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, terima kasih ya dengan pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Kami sangat antusias sekali ya dengan apa yang disampaikan, bahwasanya integrasi kinerja KPMM ini memang ada sedikit perubahan ya, banyak perubahan dari kinerja yang telah lalu. Namun di sini yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimana kita pada saat kita melakukan pengisian dia kinerjanya itu, apakah kita nanti bisa sekaligus mengupload apa yang kita lakukan di PMM itu ada diklat mandirinya itu bisa kita upload langsung ke kinerjanya melalui aplikasi itu gitu. Sehingga nantinya kita tidak ada kemudahan gitu maksudnya. Jadi kita bisa tinggal upload PMM-nya kita jalan, kemudian kita langsung ke kinerjanya langsung untuk menguploadnya gitu. Apakah bisa seperti itu gitu? Nah, karena ini kan integrasi gitu ya kan. Jadi kalau integrasi kan lebih mudah biasanya itu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian tadi ada yang diberikan oleh Bu Nur Samsi Kuniang ya. Nah, itu saya mencoba tadi karena kita memakai ada komputer juga, jadi kita mencoba pada saat kita mengisi LHK di rangkuman itu sepertinya ada yang berbeda atau kami yang salah masukkan atau gimana gitu. Karena kita udah cek berkali-kali ternyata ada berbeda itu di rangkumannya itu bagaimana itu Bu? Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurnia. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin juga sudah ditanyakan di chat ya. Tapi mungkin belum sampai informasinya juga kepada kita semua. Boleh diulang lagi kita sampaikan kembali ya oleh Kapten atau Bu Nur Samsi. Boleh silakan. Oke, saya izin share screen dulu ini Bu Ike. Silakan. Bapak Ibu, itu tadi Pak Kurnia menanyakan bagaimana kita uploadnya Bapak Ibu. Kita memang tadi menjelaskan bagaimana Ibu Kepala Sekolah menyetujui dan jika sudah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Pelaksanaan kerja, ada di sini cek langkah observasinya, ada pengembang kompetensinya,
ada tugas tambahannya. Dia akan tampil di halaman seperti ini. Lalu ketika kita cek langkah observasi, ini kita bisa lakukan di 1 Februari Bapak Ibu ya, belum bisa Bapak Ibu buka di 1 Februari Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan pertama, gimana Pak? Ya. Enggak, Bang. Lanjut. Oke, kita kumpulkan dokumen persiapannya. Apa dokumen persiapan yang harus kita kumpulkan Bapak Ibu? Ini contohnya kita memilih mengenai keteraturan suasana kelas. Jadi target perilaku yang dinilai nanti muncul tuh Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan. Guru membuat mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dan lalu selanjutnya apa saja upaya yang Anda lakukan untuk melajari target perilaku. Di sini Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu di sini mengisi jadwal kapan Bapak Ibu untuk diskusi dengan atasan. Nah, Bapak Ibu isi tanggalnya, jenjangnya dan segala macamnya. Nah, dan di sini Bapak Ibu masih ada bagian unggah dokumen. Tadi Pak Kurnia menanyakan, apakah sekarang kita itu sudah bisa dapat di PMM sekian, kita langsung terkoneksi. Ini istilahnya Pak, antara PMM dengan Ekin ini baru dikawinkan Pak. Lalu setelah baru dikawinkan, mereka banyak masih belum saling mengenal. Nah, jadi mereka mengenal satu-satu. Abah Acaru menyuapkan, ini masih disuapkan manual dulu, belum disuapkan otomatis oleh pasangannya. Jadi jika ada bagian unggah-unggah ini, kita masih unggah secara mandiri. Kita unduh dulu dari PMM, lalu kita masukkan ke dalam tempat kita dokumen unggah. Tetapi kalau untuk perencanaan pembelajaran, kita bisa langsung ambil dari bukti karya Bapak Ibu. Untuk perencanaan pembelajaran kita bisa ambil langsung dari bukti karya. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini seperti ini jika sudah disepakati tanggalnya tanggal berapa. Lalu ini kita kumpulkan dokumen tindak lanjut. Ini dia Bapak Ibu, hasil penilaian observasinya. Nah, nanti ada bagian uploadnya. Saya akan lihatkan bagian uploadnya nanti Bapak Ibu. Oke, contohnya mana dia ini? Nah, ini dia. Tugas tambahan, pengumpulan dokumen. Kita kumpulkan, tadi kan cek langkah observasi. Sekarang kita kumpulkan dokumen. Di sini Bapak Ibu. Ketika kita kumpulkan dokumennya, kita klik kumpulkan, ini ada unggah. Jadi kita masih mengunggah Bapak Ibu. Di sini juga sertifikat topik 1 di PML, sertifikat topik 2 kita unggah. Lalu pilih cara unggah bukti dokumen. Kalau kita itu dari komputer, tentu kita pilih di sini. Kalau kita sudah ada di bukti karya, misalkan Bapak Ibu memasukkan itu perangkat ajar, itu sudah bisa diambil langsung dari bukti karya. Baru bukti karya yang dimasukkan ke sana Bapak Ibu. Yang lainnya belum. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Kurnia yang pertama tadi. Yang kedua bagaimana tadi Bu Ike? Yang kedua itu tadi ada 3 itu dimasukkannya. Ternyata tiba-tiba jadi 6. Kalau 4 tiba-tiba jadi 7 iya. gitu. Baik. Ya. Ya, tadi biasanya kalau guru Pak Kurnia itu menjadi 7. Iya. Guru menjadi 7 ya Bu Ike ya. 4 yang pribadi, 3 itu bawaan. Bapak Ibu, itu bawaan. Yang pertama itu yang utama dari 8 kompetensi lagi. 8 kompetensi. Lalu 2 lagi itu Bapak Ibu KOSP, bawaan dari kepala sekolah. Dan 1 lagi kehadiran di kelas ya Bu Ike ya. Betul ya, kehadiran. Jadi itu mengikut kepada kita semua. 3 itu tambahannya mengikut Bapak Ibu. Jadi jangan cemas. Pak Kurnia saya ngisi 4 kok sekarang menjadi 7 seperti itu Bu Ike. Terima kasih Bu Ike. Iya, terima kasih Pak Robi. Wah, ini sebenarnya kalau dilihat-lihat nih di chatnya masih banyak pertanyaan ya Bu Riza ya. Nggak mungkin tersampaikan semuanya ya Bu Riza. Tapi agak 2 atau 3 orang lagi ini nggak apa-apa. Ini Ibu Lena sudah dari tadi juga ini sabar menunggu kayaknya. Oke, kasihan ya Pak ya. Boleh. Silakan Kapten, boleh Bu Lena dikasih izin Kapten. Oke, sudah Bu Lena. Silakan Bu Lena. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hebat yang sudah memberikan materi kita bersama. Dan ini sama-sama baru bagi kita semua. Baik, Bapak Kapten dan Ibu-Ibu,
Kedengaran, Bu? Dengar Bu Lena, jelas sekali. Halo. Ya, jelas Bu Lena. Silakan Bu Lena, lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, tadi pada penjelasan dari Ibu tadi menyatakan bahwasanya untuk rencana ada 8 indikator di mana difokuskan untuk satu indikator yang berwarna merah. Nah, tadi kami coba buka, ternyata tempat kami indikatornya semuanya hijau, tidak ada merah seperti itu, Bu. Nah, seperti mungkin kami bisa membayangkan bahasanya itu disepakati oleh sekolah. Nah, kira-kira karena ini baru ya Bapak Ibu, ada enggak rekomendasi bagaimana kalau yang hijau ini bagaimana kami menentukan satu indikator yang akan membawa kinerja ini untuk kami lakukan di sekolah seperti itu, Bu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Bu, seperti yang kinerja BKN kemarin, pengalaman baru tadi siang pulang sekolah hari tadi bahasanya sebelum ini guru Kamenak tidak mengisi kinerja pada BKN, tetapi pada detik-detik untuk menuju tanggal 15 ternyata guru agama kami diwajibkan juga untuk mengisinya, Bu. Apakah ini juga berlaku kepada kinerja pada PMM ini untuk guru dari Kamenak? Mungkin itu Ibu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Oke. Terima kasih Bu Lena, luar biasa pertanyaannya. Boleh silakan Bapak Ibu pemateri kita, Kapten atau Unyang atau Pak Beri, boleh silakan. Oke, saya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Ibu Nur Samsi tadi, saya coba share screen kembali ini Bapak Ibu supaya bisa lebih lebih jelas juga. Di sini Bapak Ibu di pengolahan kinerja ini, nah ini kan kita ada 8 kompetensi berdasarkan rapor pendidikan. Ini yang sangat direkomendasikan, ini yang kita sudah bagus. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan jika rasanya satu sekolah itu tidak mau mengambil yang merah atau yang kuning ini, Bapak Ibu tetap bisa mengambil yang hijau. Tergantung bagaimana kesepakatan dan instruksi dari kepala sekolahnya. Lagi contohnya, untuk yang perhatian dan kepedulian. Perhatian dan kepedulian misalkan untuk guru-guru BK, perhatian dan kepedulian ini sangat pas misalkan ini lakukan. Misalkan Ibu kepala sekolah melihat ini sudah hijau, Bapak kepala sekolahnya ini sudah bagus dukungan psikologisnya. Tetapi karena ini bagus untuk lebih meningkatkan kompetensi guru BK, maka diinstruksikanlah guru BK ambil perhatian dan kepedulian. Jadi itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua tentang guru Kemenak, yang jelas Bapak Ibu, kalau guru yang di bawah naungan Kemendikbud dan itu memiliki akun belajar, itu memang diarahkan semuanya ke pengelolaan kinerja guru. Tadi Pak Kepala BLPT kita menyampaikan jika masih ada sekolah-sekolah, jika masih ada daerah-daerah yang mempunyai kebijakan, harus mengisi kinerja yang dibuat sendiri oleh daerah tersebut. Saya nggak tahu di Sumatera Barat apakah ada yang punya kinerja sendiri. Dulu Sumatera Barat sempat punya ada kinerja sendiri, sekarang sudah digabung menjadi kinerja BKN. Jika ada yang masih punya kinerja sendiri, jika instruksi daerahnya wajib isi kinerja daerah, maka tetap untuk mengikuti pemimpin di daerahnya, itu tetap kita isi. Tetapi untuk koneksi kita ke BKN, Bapak Ibu, ke Ekin kita, maka kita tetap yang ada punya akun belajar, yang di bawah naungan Kemdikbud, dan jika dia guru agama, itu kan SK-nya juga di Pemda, ada Kemdikbudnya, maka tetap isi di PMM ini ditambah dengan apa yang lain yang diwajibkan di daerah tersebut. Nah, itu Ibu Riza. Oke, terima kasih Kapten penjelasannya ya. Bagaimana Bu Lena, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Lena ya. Waktu kita sebenarnya sudah sangat sudah lewat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sebelum ini Bu Riza, boleh kita sampaikan informasi Bu Riza mengenai kegiatan kita 2 minggu lagi Bu Riza? Ya, Saya sudah share juga di room chat Bu Riza. Di room chat ya. Jadi Bapak Ibu, rencana kami akan intensif ya Bu Ike ya. Sekali 2 minggu melakukan kegiatan-kegiatan webinar membahas kupas tuntas tentang hal-hal
baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau hal-hal yang berbau baru dengan yang berhubungan dengan keterkaitan kita sebagai seorang guru. Di tanggal 24 kita akan mengadakan webinar Bapak Ibu hari Rabu jam 19 seperti saat ini juga 19 sampai 21 kupas tuntas tentang poin pengembangan kompetensi kinerja PWMM. Jadi tadi Bapak Ibu baru menyinggung kulitnya aja. Nanti kita kupas tuntas ini seperti apa yang harus dikumpulkan, ini apa yang harus dikerjakan. Nah, mungkin kita akan bisa bergabung kembali Bapak Ibu pada tanggal 24 Januari 2024 jam 19 sampai 21 WIB. Begitu Bu Ike. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu Oke. depan ya Bu Ike ya. Iya, betul sekali Bu Riza. Ini saya boleh share ya Bu Riza. Ini ikuti event berikutnya ya Bapak Silakan Bu Ibu. Ike. Rabu 24 Januari 2024. Ini event kita yang akan kita laksanakan insya Allah. Bisa Mudah-mudahan tidak daftar ada, Bu Ike kalau ada di perubahan. link itu. Sudah bisa daftar ya Pak Beri? Di kolom chat Wah, silakan diklik di kolom chat, silakan segera mendaftarkan, ini sip. terbatas untuk 1.000 orang aja Bapak Ibu. Waduh, ini poinnya apa namanya, materi kita lebih menarik lagi nih Bapak Ibu ya. Materi kita ini kupas tuntas pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru dapat kulit-kulitnya seperti yang disampaikan Bu Riza, insya Allah 2 minggu lagi kita di tanggal 24 akan ngobrol bareng lagi nih, ngobrol edukasi dan teknologi bareng Duta Teknologi Sumbar lagi. Kita ngeteh bareng lagi Bapak Ibu di Kumpas Tuntas pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ini masih di komunitas belajar kita, sahabat Duta Teknologi Sumbar. Bapak Ibu boleh masuk di sana. Kemudian Bapak Ibu lihat ada webinar yang akan dilaksanakan tanggal 24 Januari. Boleh langsung daftar di sana ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Beri tadi. Oke Bapak Ibu semuanya, sudah ada yang daftar belum nih? Oke, sip. Nah, sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah berada pada posisi 21.11 ini. Gimana Bu Riza? Kalau kita minta Oke, closing statement dari pemateri kita, Bu Riza. closing statement. Ya, baik. Baik, mungkin Pak Beri atau Pak Robi atau Bu Nur Samsi ingin memberikan closing statement untuk kegiatan kita kali ini. Silakan. Mulai dari saya dulu ini Pak Beri, nanti Pak Beri biasa closing statementnya paling ini closing banget ya. closing banget. Bapak Ibu, saya sebagai di sini ditampuk sebagai sebenarnya untuk penjawab pertanyaan, sebagai pencari solusi dari permasalahan Bapak Ibu, ingat solusi Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses penilaian kinerja, satu-satunya yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah lapor di pusat bantuan PMM Bapak Ibu. Lapor di pusat bantuan PMM. Dan ketika Bapak Ibu sudah lapor, kembali saya ingatkan Bapak Ibu cukup menunggu. Pak Beri, Bu Nur Samsi, itu saya dapat kabar baru kemarin bisa mengakses penilaian kinerjanya dan sudah melaporkan dari awal bulan Januari Bapak Ibu. Nah, jadi jika hari ini Bapak Ibu masih belum bisa buka, tetapi Bapak Ibu belum laporkan, maka tetap akan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah laporkan, Bapak Ibu tinggal menunggu. Mudah-mudahan semuanya dukungan sistem akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh Pusdatin Kemendikbud, Bapak Ibu, karena PMM ini kinerja ini memang betul-betul sekarang itu dipersiapkan bisa memudahkan guru-guru untuk mengisi kinerjanya. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Riza, Ibu Ike. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan sebelum 31 Januari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut closing statement dari siapa lagi Bu Riza? Oke, mungkin Pak Beri. Unyang masih ada? Bu Nur Samsi? Oke, Ada lah. langsung Pak Beri. Baik ya Ibu dan Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk terus bertahan ini ya sampai sekarang, menunjukkan antusiasme Ibu dan Bapak luar biasa. Ibu dan Bapak sambil memantau kolom chat tadi saya melihat bahwasannya memang masih ada 1-2 orang mungkin ya yang belum memahami bahwasanya penilaian kinerja di PMM didorong diisi oleh semua guru ya, termasuk guru honorer. Oleh karena itu mari kita manfaatkan penilaian kinerja ini untuk memantau ya, untuk juga perencanaan ini menjadi
dasar bagi kita bekerja di Juni 2024 ini. Bu dan Bapak, tadi juga soal kalau memang praktik pembelajaran itu yang dinilai dan perilaku kerja, bagaimana kalau seandainya masih hijau, sudah hijau semua gitu ya, pertanyaannya. Bu dan Bapak, prinsipnya adalah di rapor pendidikan dibuka lagi bahwasanya hijau pun artinya itu tidak menunjukkan bahwasanya kita tidak berbuat apa-apa lagi gitu. Artinya walaupun rapor kita sudah hijau, artinya masih tetap ada hal-hal yang harus kita tingkatkan dan kita perbaiki kualitas pembelajarannya di dalam kelas. Dan memang kalau saya bisa menyarankan bagusnya di sebuah sekolah tersebut memang fokus seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain tadi, fokus pada satu subindikator ya, memang rasa perubahan di dalam sekolah kita. Untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah tadi yang sudah bertanya juga Ibu dan Bapak, Ibu Bapak nanti pada praktik pembelajarannya fokus memilih satu di antara indikator pemimpin pembelajaran. Mohon ditunggu Ibu dan Bapak sampai tanggal 15. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 500 orang yang mendaftar di webinar kita pada tanggal 24 sampai ketemu di tanggal 24 besok. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silakan kontak kita Duta Teknologi Sumber melalui sosial media kita, entah itu di akun YouTube maupun di akun Instagram kita. Ibu Bapak silakan DM, kita akan jawab bersama-sama. Terima kasih Bu Ike, Bu Eliza. Oke, Oke. terima kasih closing statement-nya. Luar biasa. Oke. Luar Gimana biasa. Bu Ike, kita Oke, saya boleh pantun nggak Bu Riza terakhir? Tadi nggak sempat pantun nih. Oke, ini yang ditunggu. Iya, ini yang ditunggu-tunggu Bu Ike. Tadinya mau nunggu Buya belum bisa masuk juga Kenapa dari Bu tadi Ike? ya. Saya nunggu-nunggu Kenapa? terakhir ini Bu Ike. Saya nggak disuruh Bu Oh Ike. iya, Uniang sudah ada. Mohon maaf Uniang. Ampun. Silakan Uniang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting Bapak Ibu enjoy ya. Seperti lagu Fauzana, Sanang-Sanang Kambadan ya. Jadi Asik. artinya gini, Bapak Ibu, yang dituntut dari pengelola kinerja ini dan sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu matchingkan ya antara praktek pembelajaran yang diajukan oleh rapor pendidikan. Contoh tadi kan metode pembelajaran. Nah Bapak Ibu nanti untuk menunjang itu, Bapak Ibu ambillah webinar nanti yang menunjang ke metode pembelajaran tersebut gitu. Jadi matchingkan. Jadi tidak begitu menyulitkan Bapak Ibu ya. Jadi yang biasa saja Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil pelatihan mandiri juga matchingkan dengan itu gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti mau mengambil latihan diklat berupa diklat yang offline juga hubungkan dengan itu. Tergantung dari praktik pembelajaran mana yang Bapak Ibu tingkatkan sesuai dengan kesepakatan sekolah yang Bapak Ibu pilih gitu. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi jangan menjadi beban ini seperti dibilang oleh Pak Beri, ini adalah sebagai salah satu pengelola, pengontrol aja ya. Pengontrol supaya kinerja kita itu terarah dan teratur dan continue gitu. Jadi Bapak Ibu selalu bekerja berniat ikhlas dan hasilnya akan nampak nantinya apa yang kita lakukan tersebut. Itu saja mungkin Bu Ike. Terima kasih. Saya akhiri mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada hal yang kurang berkenan mungkin dalam penyampaian saya akhiri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Akon Riza boleh bantuin kok. Pantun lah ke. Bapak Ibu, karena peserta kita dari Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat, saya kasih dulu yang pantun bahasa Indonesia, habis itu yang bahasa Minang ya Bapak Ibu ya. Makan siang lauknya ikan, tidak lupa sayurnya bayam. Cakep. Cakep. Materi webinar sudah disampaikan, begitu juga tuntas sesi pertanyaan, walaupun belum tuntas banget ya. Oke, Cik Lai pakai bahasa Minang Bapak Ibu yo, tolong didangan Bapak Ibu, kok penting kok kok. Iya. Ayam bakukua tandolah tarang, jan lalo marilah jago. Ko RHK di PMM alah tarang, tinggal menunggu sertifikat tibo. Ditunggu saja di emailnya ya Bapak Ibu ya. Cakep. Oke, terima kasih Bu Riza atas kesempatannya. Kita kembalikan ke host Bu Riza. Ada closing statement juga nanti dari Bu Riza nih. Oh enggak. Sudah mewakili semuanya Bu, melebihi.
Oke, baik. Mungkin dari kita gitu aja ya Bu Ike ya. Jadi jangan dianggap sebagai beban untuk pengisian kinerja ini. Ini untuk semua kebaikan kita. Baik, gimana Bu Ike? Kita kembalikan ke host kita, Bu Iya, kita Isil. kembalikan ke Ibu Sylvia Adiswan. Silakan. Halo Bu Sil. Halo Ibu Sil, masih Bu Sil, di jangan-jangan Zoom. mikirin apa ini? Pantun ini, enggak? Mau kirim pantun. Silakan Bu Sil. Oke, kayak Ketika Zoom-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bertahan sampai pukul 9 lewat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali. Apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Karena Jelas, jelas, Bu Sil. Halo, hilang Bu Sil. mohon maaf Bapak Ibu, sempat ini ngeheng. Saya share screen dulu sebentar untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu memfollow akun Duta Teknologi Kemdikbud Sumatera Barat. Ya Bapak Ibu ya. Tadi di kolom chat juga bertanya-tanya, boleh minta link kombelnya, silakan Bapak Ibu boleh difoto, di screenshot. Instagram kami juga, YouTube kami juga, karena kegiatan kami, recordnya juga kami uh, tampilkan ya, akan ada di YouTube Duta Teknologi Sumbar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali sebelum penutupan, dan ini kegiatan kita Bapak Ibu untuk event berikutnya itu Rabu 24 Januari 2024, dan kita akan membahas kupas tuntas pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja di PMM kembali, jadi lebih dalam lagi. Masih bersama kami Bapak Ibu, jangan sampai lupa mendaftarkan webinarnya. Tadi Pak Beri sudah mencek juga, sudah 500 peserta yang mendaftar untuk webinar berikutnya. Oke Bapak Ibu, karena sudah larut malam, saya yakin Bapak Ibu sudah mengantuk ya. Nah, saya juga ada closing juga tapi pantun nih Bapak Ibu. Boleh Bu Sil. Boleh ya, izinnya Bapak Ibu ya. Silia menjaga butik, si Rizal Cakep. Rigi. Jangan bingung, jangan panik. Hubungi kami Duta Teknologi. Cakep. Satu kali lagi, oke? Mari Bapak Ibu. tambah gitu ya. Oke, makan kacang di pinggir kali, jangan lupa untuk dibagi. Kami Cakep. para duta teknologi yang selalu siap untuk berbagi. Cakep. Bagus Bu Sil. Ayah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika kami terdapat salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.